Oleh karena itu amal saleh itu tidak langsung kepada Allah. Ingat ya, amal saleh tidak langsung kepada Allah, lewat malaikat terus, langit pertama kedua terus, lewat malaikat. Lulus, alhamdulillah. Tak lulus, balik asal. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini ada pengecualian. Sedangkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah itu naik langsung ke hadapan Allah. Malaikat tak seleksi lagi dah. Lepas. Nah, naik langsung kepada Allah SWT dengan sendirinya tanpa ada yang membawa. Jadi malaikat tak bisa bawa lagi, dia melejit langsung menemui Allah SWT. Kenapa? La ilaha, langsung Allah hanya zikir ini. Kalau subhanallah itu mensucikan Allah melalui makhluk. Alhamdulillah memuji Allah kerana nikmat. Allahu Akbar membesarkan Allah kerana melalui ciptaan. Tapi la ilaha illallah semua dibuang, masuk langsung illallah, kecuali itu melejit dia langsung. Tak ada perantara antara kita dengan Allah. Ya, kalimat illallah itu. Nah, di sini baru jemaah paham. Jadi tidak ada yang membawa, tak ada perantara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini, atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang nama-nama daripada kalimat La ilaha illallah. Ya, begitu banyak. Nah, di sini tujuannya itu adalah sebenarnya beribadah semata-mata untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang lain bisa pujian, bisa melihat kebesaran Allah, bisa juga mensucikan Allah. Nah, tetapi kalimat ini berbeda dengan kalimat yang lain. Dia fokus untuk ibadah. Sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, kalimat ini arahnya ke sana nanti. Ya, kalimat la ilaha illallah itu akan membantu kita betul-betul kita beribadah menyembah hanya kepada Allah. Tak ada tujuan yang lain. Sesuai dengan munajat kita dalam berzikir, ilahi anta maksudi wa radaka matlubi. Nah, ini kalimat tawajuh memfokuskan kita ibadah. Allah maunya begitu. Ya, Allah maunya kita ibadah seperti itu. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah,
Siapa yang ingin melihat Allah di surga, siapa yang ingin melihat Allah dalam kematian dan teguh pendiriannya, maka hendaklah dia beribadah kepada Allah. Tapi ingat, kata Allah bilang beribadah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tak boleh syirik kepada Allah. Kalimat yang membuang kesyirikan hanya kalimat la ilaha illallah. Ya, diulang-ulang, dilazimkan sampai berakar dalam hati, insya-Allah orang tersebut dijauhkan dari syirik. Nah, salah satu kalimat ini namanya kalimat thayyibah. Banyak namanya kan kemarin tu. Nah, arti kalimat thayyibah, ucapan yang terbaik, akan membawa orang menjadi orang yang baik. Tujuan agama diutus Nabi Muhammad SAW, inni bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Tujuannya jadi orang yang baik, akhlak yang baik. Nah, ini kalimat pendek, singkat, tapi insya-Allah berakar dalam hati, berubah total insya-Allah. Hanya menyebut nama Allah lah dengan kalimat ini, sehingga para ulama menerangkan bahawa semua amal saleh itu dibawa oleh malaikat lalu diperlihatkan. Amal puasanya, amal salatnya dilihatkan kepada malaikat, malaikat lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diteliti oleh malaikat yang koreksi amal, lulus enggak? Kalau lulus bisa bertemu dengan Allah amal tersebut. Tapi kalau tak lulus, gimana? Balik lagi. Ada hadis mengenai salatnya. Ini kunci ibadah salat. Ya. Ada salat tu naik, ikhlas, bersih, naik terus menemui Allah. Sampai sana disambut oleh Allah. Ya Allah, ampunkan orang yang salat. Kata salat. Salat bisa ngomong Bapak Ibu. Ampunkan dia ya Allah. Jagalah dia sebagaimana dia menjaga aku. Kata salat. Salat ngomong. Tapi begitu salat yang kedua naik, dalamnya banyak penyakit. Riaknya ada, tak ada ikhlas, ada maaf sifat sombong di hati masih ada, dengki masih ada. Salat tu naik seperti percak buruk. Wah, percak. Tahu kan percak buruk? Kain yang sudah lapuk, yang tak dipakai lagi, dipakai untuk mengelap lantai itu. Naik ke atas, hitam. Apa kata malaikat? Allah kembalikan. Allah kembalikan, lempar kepada wajah orang yang ibadah tersebut. Wala tadrib biha wujuhana ya rabbal alamin. Ramadan tu sering saya baca doa itu. Jangan kau lemparkan ya Allah ibadah kami kepada wajah kami sendiri ya Allah. Ramadannya tu takut kita. Padahal bulan penuh dengan pengampunan. Kau banyak riak, banyak penyakit dalamnya. Itulah waktu Nabi berjalan dengan Mu'adz bin Jabal malam, tengah malam. Kata Nabi bilang, ya Mu'adz, jadikan ibadahmu semata-mata untuk Allah, karena nanti amalmu akan naik. Diteliti oleh malaikat, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke aras. Semuanya selektif diperiksa oleh malaikat. Dari bawah ni naik. Malaikat pertama di langit nanya, ada riak dah? Kalau riak, balik. Langit pertama ya tak lulus. Padahal penyakit ini pasti kita dapat. Oh, tak ada riak, naik lagi. Ada sum'ah dah. Apa tu sum'ah? Memperdengarkan amalnya kepada orang lain. Dia ngomong-ngomong langsung terbetik, terucap amal dia. Dan orang dengar, dia senang. Oh tak ada, naik. Kau tak ada? Kalau memang ada, balik. Kalau lulus, naik lagi langit ketiga, diperiksa lagi. Ada tak sifat dengki dalam hatinya? Sampai ke aras tu. Bermacam-macam penyakit tu, harus lulus kita itu. Kalau dia itu, barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu, nak bersihkan hati ni bukannya gampang. Guru telah beri resep ni. Makanya kalimat ini disebut kalimat tauhid. Insya-Allah kita tak syirik kepada Allah. Yang kedua, kalimat ini kalimat thayyibah, kokoh hati kita. Kalimat thayyibah kemarin ingat kan? Daraballahu mathalan kalimatun thayyibah. Allah beri perumpamaan kalimat thayyibah. Akarnya menghujam dalam bumi, rantingnya menjulang
ke langit dan dia mendatangkan buahnya setiap musimnya, setiap saat yang bisa kita makan. Maksudnya apa? Iman, takwa, semuanya dalam hati muncul. Itulah makanan hati kalau orang makan kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat thayyibah. Nah, apalagi kalimatul ikhlas, lambat laun orang bisa ikhlas. Kalimatul haq, orang bisa bedakan mana hak mana yang batil. Kalimatul najah, orang itu akan sukses dunia dan akhirat. Urwatul wuthqa, pegangannya kokoh, apapun yang terjadi takkan dia goyah. Miftahul jannah, kalimat ini dia bisa buka surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat nafi wal itsbat, bisa menafikan yang lain, mengukuhkan hanya Allah sebagai Tuhan. Kemudian afdalul zikri, kalimat yang paling afdal. Banyaknya nama kalimat ini. Kalau ini kita lazimkan, insya-Allah lolos nih. Langit pertama lolos, kedua lolos, terus sampai ke aras bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita bisa bertemu dengan Allah. Ya, kalau amal bertemu dengan Allah nyaman. Ya, kayak Bilal bin Rabah. Orangnya belum masuk surga, sandalnya di surga. Nah, Bilal kan gitu. Orangnya belum masuk surga, sandalnya sampai ke surga. Kita sandal kita di mana? Ya. Ya. Diteliti oleh malaikat tukang mengoreksi amal kalau tercemar oleh ujub, riya. Inilah dia, ujub, riya, semuanya diperiksa nih. Kalau lulus, kau tak lulus, menangis. Orang yang riak amalnya tidak herat, malu, niup pipi, bapak ibu rontok. Orang semua dapat balasan, kena bersih, ikhlas dan sebagainya. Yang riak, kata Allah bilang, kau dulu ibadah untuk siapa? Untuk engkau ya Allah. Kadzabta, bohong kau, kata Allah. Kau bukan ibadah untuk aku. Sekarang kau minta balasan amalmu kepada orang yang kau lihatkan amalmu, kata Allah. Oh, disitulah. Ini pipi rontok, kata Nabi SAW. Nampaknya sederhana nih, disepele-sepelekan. Yang penting salat. Tengoklah dalam ni, ada dah tu penyakitnya. Tapi guru kita beri resep dengan kalimat thayyibah ni, insya-Allah lepas semua ujub, riya, sombong, sum'ah, semuanya hilang. Nah, bukan ya baik, ini disampaikan guru, jangan sampai kita menyesal di hari kiamat. Banyaknya amal, tapi satu pun tak mesti kita lihat. Kenapa? Masih penyakit semua dalamnya. Maka siapa ngaku tak mudah, memang iya. Cuman ada obatnya dari guru, ditalkin, dizikirkan kalimat thayyibah, insya-Allah ini akan naik amal kita. Nah, oleh kerana itu amal saleh itu tidak langsung kepada Allah. Ingat ya, amal saleh tidak langsung kepada Allah, lewat malaikat terus. Langit pertama, kedua, terus lewat malaikat. Lulus, alhamdulillah. Tak lulus, balik asal. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini ada pengecualian. Sedangkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah itu naik langsung ke hadapan Allah. Malaikat tak seleksi lagi dah. Lepas. Nah, naik langsung kepada Allah SWT dengan sendirinya tanpa ada yang membawa. Jadi malaikat tak bisa bawa lagi, dia melejit. Langsung menemui Allah SWT. Kenapa? La ilaha, langsung Allah hanya zikir ini. Kalau subhanallah itu mensucikan Allah melalui makhluk. Alhamdulillah, memuji Allah kerana nikmat. Allahu Akbar, membesarkan Allah kerana melalui ciptaan. Tapi la ilaha illallah semua dibuang, masuk langsung illallah, kecuali itu melejit dia langsung, tak ada perantara antara kita dengan Allah. Ya, kalimat illallah itu. Nah, di sini baru jemaah paham. Jadi tidak ada yang membawa, tak ada perantara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Ayat surah Al-Fatir ayat berapa tu? 10. Dengarkan baik-baik. Ilaihi, naik kepadanya, kepada Allah. Ya. Ilaihi yas'adul kalimatut thayyib, kalimatut thayyibah. Naik kepada Allah, yakni kalimat thayyibah langsung. Kalimat la ilaha,
Yang bilang Al-Quran sendiri. Ini langsung naik menemui Allah SWT. Wal amalu salih, dan amal-amal salih yang lain yarfa'uhu, diangkat bertemu dengan Allah SWT. Jadi bebas sensor, tak ada sensor lagi dah. Ya, tidak ada sensor. Nah, alangkah indahnya setiap amal. Saya dulu belajar sama guru. Kata guru saya bilang, kalau satu amalmu diterima, ini guru saya bukan orang Pontianak kan. Kalau amal kau diterima, dia bilang kau punya derajat naik. Satu je tu. Coba bayangkan, wal amalus salih, semua amal salih yarfa'uhu, diangkat diterima Allah SWT. Kira-kira berapa derajat kita? Tak bisa dihitung lagi dah. Makanya orang bisa menjadi kekasih Allah dengan kalimat ini. Wali Allah, seluruh wali Allah dari masa Nabi sampai sekarang, tak ada kalimat lain yang mengangkat dia menjadi kekasih Allah kecuali kalimat la ilaha illallah. Tanya semua tarikat, 44 tarikat yang mu'tabar di dunia ini, amalannya dua ayat, la ilaha illallah dengan Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang saya bingung lihat pelajaran para awliya, para wali semua tarikat, tak ada zikir lain. Oh, kerana mereka faham kalimat inilah yang naik kau bersama Allah, menjadi kau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting istiqamah dan faham ilmunya, insya-Allah. Masalah dosa jangan lagi gugur dosa kita. Masalah pahala jangan khawatir, pasti dapat. Tapi itu bukan tujuan. Kita ingin naik bertemu Allah. Dan juga waktu bertemu Allah kapan? Mau meninggal pun juga bisa bertemu Allah dengan kalimat ini, insya-Allah. Ya, nah, jadi jelasnya kalimat thayyibah meskipun tidak memakai niat, kita bertiga tak pakai niat, tetap ada pahalanya. Nah, berbeda dengan amal-amal yang saleh yang lain. Karena Nabi bilang innamal a'malu binniyat. Salat innamal a'malu binniyat. Puasa Ramadan innamal a'malu, karena Allah bilang tadi udah salat kan dilempar kembali kepada kita seperti percak buruk. Puasa bagaimana? Berapa banyak rubba saimin laisa lahu min siyami illa ju'un wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tak dapat apa-apa kecuali lapar dan apa sebab? Niat. Niat tadi diperlukan. Tapi kalimat thayyibah tak pakai niat, naik dia. Dia akan naik bertemu Allah SWT. Sudah naik, semua amal jadi baik. Nah, makanya di sini saya katakan salat jadi baik kok ada zikir. Puasa Ramadan jadi baik kok ada zikir. Pergi haji pun jadi baik kok ada zikir. Jadi semua amal menjadi baik. Kenapa baik? Kalimatun thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu yang mengantar semua amal kita diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jamaah istiqamah. Ini luar biasa kitab ini, tipis nih. Ini pengarang kitab ini udah lama meninggal, tapi semasa hidupnya termasuk jadi andalan di Suryalaya. Ya, sebelum buat jejen, beliau inilah dikatakan singanya Suryalaya ni. Nah, Syihabuddin Syuhrawardi, ajengan Citungkuk Ciamis. Dia ini dikatakan singanya Suryalaya dalam menyampaikan tentang dakwah la ilaha illallah. Maka kalimat ini, buku ini kecil tapi disadur sudah, mirip-mirip dengan Miftahus Sudur. Ya. Saya kira cukup jemaah sekalian. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Bedakan antara kehendak nafsu atau kehendak akal pikiran dengan kehendak Allah. Karena kita ini dominan dengan kehendak nafsu. Bahkan dengan amal ibadah pun dominan nafsu dengan kehendak nafsu. Kira-kira itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa berat menjadi berat. Itu sebenarnya hawa nafsu masih bergejolak. Jadi ibadah itu besar pahalanya kalau yang berat. Makanya bedanya begini kata Imam Junaid. Kalau seandainya terasa berat bagimu ibadah, maka itulah sebenarnya ibadah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kalau ibadah itu ringan, gampang, mudah bagi diri kita. Tapi belum tentu daripada hawa nafsu. Tapi kalau ibadah itu berat, berarti itu sebenarnya ibadah yang besar, paling besar. Mana ibadah paling berat? Kalau salat. Itu paling berat. Melawannya pun luar biasa. Kerana tidur ini, kalau disambung-sambung tidur tak pernah puas, itu tidurnya dengan hawa nafsu. Makan juga begitu, nambah. Tidak makan untuk kuat ibadah, tapi hawa semua itu. Ibadah terasa berat, itu termasuk hawa nafsu. Paling gampang melihatnya itu. Nah, tapi kalau udah ibadah ringan, hawa nafsu udah mulai lemah. Kenapa? Iman kalau udah kuat, hawa nafsu tersingkir. Ya, makanya kita melihat guru-guru kita, ibadah kuat, tidurnya sikit, bingung saya itu. Ibadah kuat, tidur sedikit. Kenapa? Nah, hawa nafsu sudah ditundukkannya. Jadi kau masih banyak tidur, banyak makan, ibadah lemah, hati-hati itu. Ya. Nah, akhirnya nanti zikir ini, maaf ya. Akhirnya zikir ini dia akan berkehendak apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetap sejalan dia. Nah, segala keinginan kita yang tak sesuai dengan keinginan Allah, itulah nafsu. Orang bilang nafsu ini nafsu seks. Bukan nafsu seks saja, halus pembahasannya. Segala yang kau inginkan yang tak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, nafsu namanya. Sampai hijrah pun Nabi betulkan. Ya. Wa man hijartuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrah karena urusan dunia dan juga menginginkan kawin dengan perempuan, fa hijratu ma jahara ilai, maka hijrahnya dapat apa yang diniatkannya tadi. Nafsu tu Pak. Sahabat ikut Nabi hijrah karena Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, dia dapatkan hijrah karena Allah dan Rasul. Siapa yang ingin dunia dan kawin, itu didapatkannya. Kawin dunia, nafsu nafsu. Nanti Al-Hikam pembahasan masalah itu. Al-Hikam nanti itu. Al-Hikam pembahasan mengenai hijrah itu. Nah, ketahuan yang mana hijrah karena Allah Rasulnya, dan mana yang hijrah karena urusan dunia. Kuda dunia itu Pak, nafsu. Ada sahabat, aku ikut hijrah Nabi. Kenapa? Ini ramai sahabat berbondong-bondong pergi ke Madinah. Yang sahabat yang pergi ini dengan Nabi karena Allah dan Rasulnya. Tapi dia hijrah kenapa? Nak berdagang. Berdagang di Madinah, mudah-mudahan usaha lebih bagus. Gimana tuh hijrahnya tuh Pak? Nah, berarti hijrahnya karena hawa nafsu. Ada lagi satu hijrah, mau kawin. Perempuan tuh hijrah dengan Nabi. Kata laki-laki bilang, kau kawin dengan aku, tinggal di Mekah. Tak, kata perempuannya bilang, aku hijrah ikut Rasulullah SAW. Kalau kau mau kawin dengan aku, kau hijrah dengan aku, ikut Nabi ke Madinah. Yang perempuannya betul hijrahnya, yang laki-laki ni tak betul. Jelas tak? Jelas tak? Yang perempuannya betul, dan yang Allah Rasul. Tapi laki-laki tadi, wah ini tak bisa ni, kalau aku tak ikut, aku tak nikah dengan ini. Jadi segala keinginan kita tak sesuai dengan Allah dan Rasul, itulah nafsu dalam ilmu tasawuf. Itu ya, itu nafsu dalam ilmu tasawuf. Tipis sekali ini, ya tipis sekali. Dulu saya katakan cerita Ali bin Abi Thalib perang tu kan. Kalau membunuh itu kan tambah iman. Udah dipukul jatuh orang kafir tu. Mau dibunuhnya, diludah wajah Ali bin Abi Thalib. Tak nempel wajahnya. Dia bilang apa? Stop. Baik emosi. Ingat, kuda emosi, nafsu. Tak jadi dibunuhnya. Kawannya bilang, ya Ali, tebaslah. Tak. Tadi aku mau membunuh dia kerana Allah. Tapi dia meludah aku, naik emosi aku.
Aku tidak mau membunuh dia kerana emosi. Aku mau membunuh kerana Allah. Beda tipis, Pak. Beda tipis tu. Ini kajian tasawuf begitu dia. Ya, jadi betul-betul semuanya dilakukan karena jadi munajat ini mahal Bapak Ibu. Jangan bilang sembarangan. Mau salat, mau zikir ilahi, itu membetulkan dalam nih. Bukan main-main tuh. Kita mau amal kita naik kan? Tembus langit pertama, kedua, ketiga sampai bertemu Allah. Ingat dulu, ilahi anta maksudnya ada enggak? Masya Allah. Itu luar biasa. Halus kajian ini ya. Tasawuf ini. Hanya orang-orang yang belajar itu yang tajam pandangannya. Silakan. Perlukah nafsu dalam diri kita ini? Perlulah. Memang harus ada nafsu. Kalau tidak ada susah juga. Nanti kahwin tak punya anak. Tak ada kepingin bangun rumah. Tak ada kepingin mengatur alam ini. Nafsu harus ada. Cuma nafsu kita ini diarahkan menuju kepada Allah, taat sama Allah dan Rasulnya. Makanya kita dalam proses ini ya, yang paling berbahaya dua, nafsul ammarah dengan nafsul lawamah. Ini dua tak bagus. Ini yang mau kita tinggalkan harus ni. Dalam ilmu tasawuf tiga nafsu ni ya, ammarah, lawamah, mutmainnah. Dalam ilmu zikir kau harus sampai kepada nafsul mutmainnah. Cuman perjuangan. Kalau orang sampai nafsul mutmainnah, oh Masya Allah, nafsunya tenang bersama Allah, semua jadi baik. Kalau jadi pemimpin, kalau jadi pemimpin, pasti pemimpin yang baik. Tak berani ada korupsi, mana nak korupsi pula? Ada Allah, nafsunya bersama. Itulah dia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu. Dia redha dengan Allah, Allah pun redha dengan dia. Kenapa? Allah udah panggil dia, ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, radhiyallahu anhum. Dia redha dengan Allah, Allah pun redha dengan dia. Kalau ada pemimpin macam ini, surga Indonesia aman, surga baldatun tayyibatun warabun ghafur. Ini tinggal mengubah je ni. Nafsu ammarah kita lawan. Jadi nafsu lawamah. Udah baik ni dari yang pertama tadi. Lawamah masih buat salah, tapi dia sadar ini salah, tak boleh teruskan. Kembali tobat lagi, terus naik sampai nafsul mutmainnah. Suami kok ada nafsul mutmainnah, aman rumah tangga. Aman. Polisi kok ada nafsul mutmainnah, aman. Aman apa? Pegawai negeri kalau nafsul mutmainnah, aman. Pejabat kalau nafsul mutmainnah. Sebenarnya kalau orang mau belajar ilmu ini aman lah. Kenapa? Nak buat salah takut. Apa sebab? Ada Allah. Hati dah bersama Allah. Macam mana? Makanya Nabi mengatakan, afdalul iman anta alama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Ini sempurnanya iman, yang bagusnya iman, kau mengetahui Allah bersamamu dimanapun kau berada. Udah, inilah nafsul mutmainnah. Ayo, masih tak mau lagi belajar ilmu ini? Mau ke mana kita sebenarnya ni? Kita mau ke mana sebenarnya di dunia ni? Mau kembali sama Allah dengan nafsul ammarah atau nafsul lawamah atau nafsul mutmainnah? Ini kita dengar nafsul mutmainnah dikuburkan ya. Dikuburkan, Pak. Ya ayatun nafsul mutmainnah dikuburkan. Udah mau meninggal dalam kubur dibacakan itu, mana bisa kau tak ditalkin sekarang? Ditalkin sekarang, amalkan, insya-Allah meninggal la ilallah. Dalam kubur ditanya, siap jawab dia. Kau tak ditalkin, tak diamalkan, yang akan dikuburkan, hei jiwa yang tenang, bawa dalam goncang.
Dalam kubur tu goncang. Yang nalkin bilang nyaman. Hei jiwa yang tenang. Bawah bilang, aku ni goncang bawah ni. Kau bilang tenang di atas, kau yang tenang di atas. Aku dalam ni berat. Jadi mau diamalkan sekarang memang. Kalau tak bisa tak ditalkin, amalkan. Beres semua selesai. Peringkat kita nafsu haus ada, tapi jadikan nafsu bersama Allah. Semua jadi baik. Ya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu